Nah, sesuai kemampuan kita, barangkali narasumber yang kedua, Pak Buyung Pambudi, bisa memberikan suatu tips atau pengalamannya sebagai novelis tentang cerita dan hal-hal yang memberikan suatu hikmah kepada kita. Dipersilakan Bapak Buyung Pambudi, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf. Sebenarnya saya bukan novelis ya. Saya hanya sedang rawat jalan itu, Pak. Jadi nulis buku itu karena sedang rawat jalan. Jadi secara mental saya sakit sehingga nulis. Jadi ketika kuliah saya kasih tahu ke mahasiswa bahwa eh, nulis itu adalah salah satu sarana untuk terapi. Nah, jadi waktu itu saya sedang sakit. Nah, ketemu dengan komunitas masyarakat lumpur, ketemu orang-orang hebat yang yang lucu dan menggemaskan. Jadi saya itu kerjaan ketika habis ngajar saya pulang ke sanggar untuk cek log, mancing. Mancing, bukan mancing keributan, Pak, mancing ikan mujair di kolam eh, bukan milik kami, sehingga seringkali diusir kita karena juri. Ya Allah, itu terapi jalan. Jadi nulis bukunya karena terapi. Ada novelis yang cukup hebat namanya Mas Eko Sabto, itu alumni STKIP, juga penjual nasi goreng. Eh, Dia kalau sudah nulis novel itu luar biasa, meskipun dia sibuk jualan tapi dia tetap berkarya, Mas Eko. Terus kemudian jadi saya tidak satu-satunya, dan ada lagi Mbak Jamila, itu kakak kelas Anda, itu juga nulis novel. Eh, jadi ada beberapa yang sukses untuk menulis novel. Eh, Soal bicara sastra di Kabupaten Bangkalan ya, eh, ketika saya gabung dengan komunitas masyarakat lumpur, saya bertemu dengan orang-orang hebat, orang berkarya, mereka itu berkarya, hasil karyanya tidak dijual. Saya dikasih, saya marah Pak, loh kok ngasih saya gratisan gitu. Itu karyamu, jual, jangan jual murah, jual mahal gitu. Jadi kalau bisa karya itu dijual mahal. Jadi saya masuk ke komunitas masyarakat lumpur juga mengajari mereka untuk jadi sales, tukang jualan. Jadi selain saya terapi di sana karena mental saya sakit, juga ngajari mereka supaya jual mahal, jangan jual murah. FPB yang kedua yang kata Mbak Ina itu, kawan-kawan itu meninggalkan hutang sekitar berapa juta begitu. Jadi setelah acara Pak Helmi dan kawan-kawan nunggak gitu, punya tagihan. Makanya saya bilang harus jualan gitu. Akhirnya kita jual, ada salah satu tokoh politik yang kita suruh untuk ngisi kata pengantar, tanda tangan, pidato, hahaha gitu. Kita begitu jualannya. Jadi selain saya juga ngajari sales supaya karya itu eh, mereka hargai dengan sepatutnya, jangan dikasihkan gratis ke saya gitu. Saya marah karena mereka itu berkarya tapi dikasihkan secara gratis. Usahakan dijual. Dan alhamdulillah buku saya itu adalah buku paling laris di antara teman-teman. Saya cetak hampir 500. Jadi saya cetak buku itu karena menjual kesedihan itu laku sekali ya. Jadi orang itu kasihan ke saya sehingga beli gitu. Bukan karena butuh, enggak, karena kasihan. Jadi kalau Anda ingin sukses jualan, jualah kesedihan. Jadi gitu. Oh, pasti laku itu. Pak, tolong Pak. Menjual kesedihan itu paling paling laku. Eh, itu. Terus kemudian ada yang unik juga di teman-teman itu, yang jarang saya temukan adalah puisi jenaka. Kalau pantun jenaka itu banyak, tapi puisi jenaka
itu sulit mencarinya. Saya cari di Google itu hanya beberapa. Eh, Salah satu karya yang menurut saya jenaka itu karya Mas Alan. Mas Alan itu puisinya jenaka. Coba kita kenapa nggak jenaka ya? Gini ya judulnya ya. Absensi adik-adik. Judulnya absensi adik-adik. Ya Allah seperti kita sedang mengabsen gitu. Baik adik-adik, sebelum cinta ini dimulai, kakak absen dulu. Iya. Jadi bukan iya tapi iya gitu. Pakai kata yang tidak baku dan sengaja tidak disunting oleh Mas Joko. Jadi penyuntingnya Mas Joko. Karena yang nulis Mas Alan ini ketua komunitas masyarakat lumpur, jadi apapun tulisannya tidak diedit. Salah itu tetap diloloskan. Jadi puisi jenaka ini yang menurut saya langka, tapi ada sebenarnya. Kalau pantun jenaka banyak bisa kita temui, apalagi kalau Anda sering nonton Upin Ipin, itu juga ada pantun jenaka. Tapi kalau puisi jenaka sangat jarang dan saya menemukan salah satunya adalah karya Mas Alan. Tapi waktu nulis ini juga tidak diniatkan untuk jenaka sebenarnya. Nulisnya serius dia itu sedang curhat. Jenaka alamiah. Jenaka alamiah. Jadi Alannya memang lucu dan menggemaskan. Ya Allah. Jadi itu terus kemudian karakter puisi Bangkalan itu menurut saya yang di komunitas masyarakat lumpur itu ketika dia nulis puisi itu tidak pernah mendayu-dayu, selembut, seindah seperti sastrawan Sumeneb. Gitu. Jadi kalau sastrawan Sumeneb merangkai kata itu jadi indah. Merangkai kata apapun itu jadi gitu. Jadi indah sekali gitu. Tapi kalau sastrawan Bangkalan nulis puisi itu puisinya ya to the point ya, lebih ke isi gitu. Misalkan jiwa hilang jiwa, misalkan dia terus apa lagi ya, tadi siapa nama Jaya itu juga begitu puisinya itu lebih ke langsung ke apa ya ide yang ingin disampaikan. Beda ketika sastrawan dari Sumeneb menulis puisi itu indah sekali. Jadi menurut saya kekuatan dari puisi di Bangkalan itu adalah keterus terangannya. Misalkan Pak Sakrim nulis puisi. Pak Sakrim pernah nulis puisi juga. Jadi misalkan nulis puisi ada kalimat yang saya persisnya lupa, tetapi politik harga tawar menawar. Istri harga mati gitu. Itu puisi apa itu? Gitu. Kalah NKRI, istri harga mati begitu. Itu kan langsung intinya bahwa dia mengungkapkan perasaannya bahwa ya kalau soal suami istri itu harga mati gitu. Kalau politik boleh tawar menawar begitu. Itu kan langsung to the point. Juga karya-karya misalkan Alan absensi adik-adik, terus ada adik 1, adik 2 gitu. Jadi kumpulannya bukunya ada, judulnya adalah Berburu Adik-adik. Bisa kawan-kawan nikmati, bisa beli langsung ke Mas Alan. Itu terus kemudian apa lagi ya? Jadi keberadaan puisi jenaka ini memang sulit untuk berkembang ya karena tidak ditunjang oleh infrastruktur ya. Misalkan momen lomba gitu selalu yang dipilih adalah lomba yang nggak ada yang puisi model lucu-lucu yang menghibur selalu itu. Jadi kalau saya jadi juri puisi pasti gini. Serius gitu. Jadi di kuping dan serius semua. Beda kalau puisi jenaka dibaca gitu ketawa ketiwi, ya gitu nggak ada. Jadi lomba puisi lombanya juga serius. Lomba puisi religius, puisi kemerdekaan, temanya begitu-begitu. Jadi memang keberadaannya tidak ditunjang oleh lomba-lomba gitu. Jadi sulit untuk berkembang. Itu saja curhatan saya, singkat saja karena saya bukan sastrawan, saya alumni wartawan gitu. Kenapa alumni ya biar bisa reuni. Jadi kalau mantan kan enggak enak, alumni.
alumni wartawan. Jadi kalau mantan wartawan nggak enak, mantan ada ada reuni. Ya, untuk soal periodisasi macam-macam secara ilmiah, secara teoritis, Pak Muhri lah pakarnya. Bapak Dr. Muhri. Amin. Nah, terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih curhatannya Pak Buyung. Pertanyaan saya Pak Buyung, masih ada nggak eksemplarnya novel itu dan harganya berapa? Oh, masih banyak ya. Ya, silakan calon-calon skripsiwan, skripsiwati. Analisislah novelnya Pak Buyung gitu. Jadi kita tidak harus selalu mencari novel di luar selama di dalam masih ada. Ya, mahal ya, harus jual mahal katanya. Terima kasih Pak Buyung.